Banjir bandang terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi sejak beberapa hari terakhir, mengakibatkan sungai Pasar Puntung meluap, jembatan yang tersumbat oleh material kayu hingga tak sanggup menahan debit air yang terus bertambah, sehingga air naik ke permukiman warga dan juga akses jalan raya di Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara. Akibat banjir bandang yang tiba-tiba datang membuat warga panik dan harus berlari meninggalkan rumah untuk mencari tempat yang lebih aman. Meski banjir bandang ini merendam pemukiman warga, namun sejumlah warga memilih bertahan di rumahnya. Banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan utama yang membuat jalan tidak bisa dilalui, hingga lalu lintas kendaraan harus terputus. Akibatnya pengguna jalan menjadi terganggu. Hujan sangat lebat, jadi erosi turun, dan jembatan kita yang ada di sini tertutup ya. Jadinya airnya meluap serta membawa material dan pohon-pohon dari pegunungan. Ya, kami harap dengan cuaca ekstrim hari ini ya mungkin karena sudah memasuki bulan Oktober ya mungkin langganan banjir setiap tahunnya ada di Aceh Tenggara ini. Ya kami harap kepada warga di daerah aliran sungai yang langsung supaya bisa kira-kira mempersiapkan diri supaya jangan ada nanti terjadi ya banjir longsor dan banjir bandang yang ada di aliran sungai. 2 unit alat berat diturunkan ke lokasi untuk membersihkan material yang menutupi ruas jalan utama. Berselang 3 jam setelah alat berat bekerja, membuat akses jalan kendaraan pun sudah mulai dapat melintas. Dari Kabupaten Aceh Tenggara Aceh, Medi Arjuna News melaporkan. Itu dalam sabar. Buka itu. Tembaknya rubuh. Awas tembak, tembak. Kobaran api membakar bangunan berlantai 3 di Jalan Jembatan Besi 11 Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Banyaknya material dan barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Lokasi kebakaran yang berada di permukiman padat penduduk membuat sejumlah warga panik dan terjadi keributan. Akibat kebakaran ini, 50 petak kamar kontrakan dalam satu bangunan berlantai 3 ini ludes terbakar. Diduga penyebab kebakaran dari kompor yang tengah digunakan memasak oleh penghuni kontrakan. Diduga itu karena ada yang masak di lantai 3 dan ini bangunan ini berupa bangunan kontrakan. Jadi satu komplek kontrakan itu kurang lebih dari 50 pintu. 22 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Jaya 65 di Kelurahan Tanah Sereal patokannya. Pangkalan Bambu, Pekapuran 1, terima kasih monitor. Kobaran api juga melahap sejumlah bangunan permanen di kawasan padat penduduk di Jalan Pekapuran Raya Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Warga dibantu petugas pemadam kebakaran bahu-membahu memadamkan api agar tidak menjalar ke rumah warga lainnya. Setidaknya 2 bangunan permanen yang dijadikan indekos dan usaha fotokopi serta air isi ulang ludes terbakar. Api akhirnya dapat dipadamkan petugas dengan mengerahkan 18 unit mobil pemadam kebakaran. Seorang petugas pemadam kebakaran terluka bakar di bagian kakinya dan langsung dievakuasi rekan-rekannya ke rumah sakit terdekat. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di salah satu kamar kos yang turut terbakar. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Dari rekaman video amatir milik warga ini terlihat kobaran api dan kepulan asap terlihat saat sebuah gedung pendopo Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, ludes dilalap si jago merah. Wah, berkas semuanya gitu tuh. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun diduga dari korsleting kabel listrik. Gedung pendopo Kecamatan Bekasi Selatan menyimpan sementara arsip-arsip milik Kecamatan Bekasi Selatan, lantaran gedung lama tengah direnovasi. Lima unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk padamkan api. Petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi sempat mengalami kesulitan karena warga yang memenuhi akses jalan. Ini yang kebakaran, katanya arsip semua. Ada arsip. Arsip kependudukan. Salah satunya ada di situ. Apalagi kursi-kursi, lemari.
dokumen-dokumen. Pendinginan mungkin sekitar 2 jam, 3 jam, 3 jam. Kesulitan mungkin akses masuk untuk unit kita karena banyak orang kan, jalannya juga sempit gitu. Sementara itu, Polres Metro Bekasi Kota langsung menggelar olah TKP untuk mencari penyebab pasti kebakaran ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Galuh, apa kabar? Kabar baik, luar biasa. Camar sehat? Sehat. Ini nampaknya kamu tadi malam liputan, sekarang sudah langsung ready lagi untuk siaran bersama. Semalam aku liputan Lintas Melawai, itu adalah nostalgia di era 80-an Camar. Wah, ini... Dia ada Ahmad Albar, kemudian ada Barili Kumahua. Pasti Camar belum tahu ya masa-masa itu ya? Itu aku belum lahir ya, Mak. belum terpikirkan untuk dibentuk. Ya, tapi mungkin itu zaman-zamannya orang tua kita ya, Galuh ya. Yes. Hari ini rasa-rasanya kalau kita lihat di laman media sosial ini masih ramai dengan Bahrain versus Indonesia kemarin nih. Hasilnya greget banget, bahkan Pak Jokowi juga sampai komen nih, Galuh. Ya, ini memang menjadi kontroversial ya. Perilaku wasit yang berasal dari Oman, yang kemudian gara-gara ada injury time harusnya cuma plus 6 menit saja. Dia meniup peluit setelah 9 menit. Dan itu akhirnya masuk gol, Bahrain imbang jadinya. Tapi ini menjadi pertanyaan, apa tindakan kedepannya akan dilakukan oleh FIFA ya, ataupun juga AFC, yang mengingat leader ataupun juga petinggi AFC ini berasal dari Bahrain juga. Jadi mungkin apakah ada nepotisme di sana, kita ini masih terus menjadi perbincangan ya. Tapi yang paling penting tentunya kita akan menghadirkan informasi-informasi penting pada hari ini, Galuh. Selain tadi ya, ada kontroversi hasil dari kualifikasi babak grup C ketiga bersama dengan Indonesia dan juga Bahrain. Tapi meskipun kita imbang dengan Bahrain, semoga kita masih punya peluang untuk lolos di babak kualifikasi Piala Dunia 2020. Karena kalau sekarang kita lihat dari urutannya, kita di urutan kelima nih. Harusnya kalau menang kita ada di urutan kedua nih di bawah Jepang ya. Kita masih punya 7 laga lagi. Indonesia timnas harus menghadapi 7 laga lagi. Tanggal 15 Oktober menghadapi Cina. Ya, semoga yang terbaik deh untuk timnas. Oke, Galuh mau nonton mungkin langsung ke sana ya. Tiketnya boleh dibayarkan, Camar? Saya juga kebetulan nggak ada ininya, nggak ada fulusnya, nanti aja ya kita nonton bareng-bareng. Oke, pemirsa, Anda menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Camar Haenda. Dan bersama saya Galuh Pandu. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan, ini dia. Pemirsa, ratusan mama dan pelajar mengamuk merusak sejumlah warung remang-remang yang diduga dijadikan lokasi prostitusi. Ya, warga mengaku geram karena laporan mereka tidak pernah ditanggapi oleh pihak berwenang. Kesal karena tidak kunjung ditertibkan, ratusan mama menyerbu warung remang-remang yang dijadikan tempat prostitusi. Bukan hanya mak-mak, sejumlah siswi juga turut tergabung dalam aksi protes ini. Para warga yang kecewa bahkan mengobrak-abrik sejumlah bangunan warung remang-remang yang diduga menjadi lokasi tempat prostitusi. Sementara para penghuni dan perempuan yang diduga sebagai pekerja seks komersial kabur meninggalkan lokasi. Aksi ini terjadi sebagai bentuk protes. Warga mengaku sudah sering melapor ke pihak berwenang terkait hal ini, namun ironisnya tidak pernah ada tanggapan atau tindakan dari petugas berwenang. Usai peristiwa, polisi akhirnya menyegel lokasi warung remang-remang untuk menghindari aksi pengerusakan lebih lanjut. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, Galuh dan juga pemirsa, sebelumnya kita mengucapkan bela sungkawa dan juga empati duka cita sedalam-dalamnya terhadap korban. Dan ini menjadi pelajaran juga bahwasanya betapa pentingnya ketika kita melakukan demonstrasi ataupun juga menyampaikan aspirasi dengan situasi yang baik dan juga dengan cara yang baik ya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi ya di kemudian hari, dan usahakan bagi yang melakukan aksi unjuk rasa lakukan dengan damai. Ya, apalagi kalau kita lihat tadi beliau ini merupakan tulang punggung keluarga untuk anak dan juga istrinya ya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kondisi korban penembakan oleh orang tidak dikenal di Batu, Jawa Timur pasca operasi saat ini belum stabil dan masih dalam pengawasan ketat tim medis Rumah Sakit Bayangkara Hasta Brata. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, seluruh biaya operasi korban ditanggung oleh Polri. Tim medis Rumah Sakit Bayangkara Hasta Brata Batu, Jawa Timur sukses mengangkat peluru dari tubuh Atok Sugiarto, korban penembakan oleh orang tak dikenal.
Operasi pengangkatan peluru di rongga dada Atok Sugiarto dilakukan cukup intensif dengan ekstra hati-hati mengingat posisi peluru berada di area vital dekat paru-paru. Dokter menyebut kondisi korban pasca operasi belum stabil, masih ditempatkan di ruang ICU dalam pengawasan yang ketat. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, biaya operasi ditanggung sepenuhnya oleh Polri. Tapi alhamdulillah operasi berjalan dengan baik. Operasi dilakukan bersama-sama dengan tim, jadi dilakukan secara cepat, tepat, dan komprehensif. Sesuai arahan dari Kapolda Jatim yang disampaikan oleh Kabidokes Polda Jatim kepada kami, jadi untuk penanganan dan pendanaan ditanggung oleh Rumah Sakit Hasta Brata Batu. Diberitakan sebelumnya, peristiwa penembakan terjadi di Kelurahan Ternas, Kecamatan Batu pada Kamis 10 Oktober 2024. Penembakan terjadi saat Atok Sugiarto sedang mengendarai sepeda motor bersama anak dan istrinya. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap komplotan bersenjata airsoft gun yang membegal seorang pengemudi ojek online di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan tes urin, para pelaku positif mengkonsumsi narkoba. Lima pelaku komplotan begal ini tak berkutik. Usai diringkus aparat kepolisian Satreskrim Polres Jakarta Barat dan Polsek Kebonjeruk. Para pelaku diamankan petugas di salah satu kamar apartemen kawasan Cengkareng lantaran melakukan aksi pembegalan terhadap seorang pengemudi ojek online di kawasan Jalan Panjang Kebonjeruk. Saat itu korban yang tengah beristirahat sambil menunggu orderan di depan sebuah minimarket, tiba-tiba saja dihampiri para pelaku yang langsung menodongkan senjata airsoft gun. Korban yang ketakutan tak berdaya saat para pelaku merampas paksa sepeda motor dan telepon genggamnya. Dari hasil penyelidikan, uang hasil kejahatan pembegalan para pelaku digunakan untuk membeli narkoba di Kampung Ambon yang kerap dikenal sebagai Kampung Narkoba. Dan dari hasil tes urin, kelima pelaku dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Yang bersangkutan, para tersangka ini melakukan aksinya dengan mencari korban secara random sebenarnya. Dan ketika di TKP dia melihat ada pengemudi ojek online yang sedang duduk dan menunggu orderan, didatangi, kemudian pura-pura bertanya, jangan kita situasi bisa dianggap sepi, baru mereka melakukan aksinya dengan menodongkan senjata airgun kepada korban, kemudian langsung merampas tas lempang milik korban dan juga motor. Para pelaku dijerat pasal 36 KUHP tentang tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Diduga tidak transparan dalam keputusan perubahan status tahanan kasus pemalsuan akta tanah, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dilaporkan ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Pelaporan tersebut dilakukan kuasa hukum korban menyusul keputusan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang membebaskan terdakwa AS dari rutan tanpa pemberitahuan kepada pihak pelapor. Terdakwa AS awalnya ditahan di rutan PN Bekasi, namun pada 2 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim dialihkan statusnya menjadi tahanan rumah. Pihak Pengadilan Negeri Bekasi menyebut peralihan menjadi tahanan rumah itu dengan alasan pertimbangan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. Si terdakwa ini menjadi tulang punggung keluarga. Itu perkara, kalau nggak salah, perkara pemalsuan surat. Dokumen, benar Pak. Ya, namanya orang lapor ya, haknya mereka ya. Nanti kan ada kalau sudah dilaporkan nanti ada pemeriksaan juga. Ya, itu hak mereka. Ya, kita monggo saja sih. Majelis Hakim yang memimpin persidangan ini kemarin tanpa sepengetahuan kami atau klien kami mengeluarkan si terdakwa dari tahanan. Pas tanggal 7 sidang berikutnya itu ternyata terdakwa sudah tidak berada lagi di dalam tahanan.
Polri gelar gladi bersih apel pasukan dalam rangka pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di CNews Today. Rekaman video amatir pengejaran komplotan pencuri ban serep truk di Jalan Tol Cipali viral di media sosial. Ya, petugas mengadang mobil kawanan pelaku dan memaksanya berhenti. Satu pelaku dibekuk oleh polisi. Izin komandan dilaporkan dari kilometer 156 jalurnya Bandung untuk Kijang. Seperti inilah aksi pengejaran pencuri ban serep truk di ruas tol kilometer 156 Cipali, Kabupaten Majalengka. Pencurian. Wah, pada lari. Dia pada lari, Bang. Dia pada lari, Bang. Dia pada lari. Pelakunya ke sawah. Petugas kepolisian Satlantas PJR Tol Cipali mengejar mobil komplotan pelaku pencurian yang coba melarikan diri. Dia pelaku pada lari ke sawah. Tolong. Tolong bantuannya. Tolong dia lari. Petugas langsung mengadang mobil kawanan pelaku dan memaksanya berhenti. Ambil kuncinya, Bang. Kendaraan berhasil mencuri ban serep sebanyak 2. Pelaku 5 orang lari ke sana. Para sawah, berhenti! Akhirnya 1 orang pelaku berhasil dibekuk petugas. Petugas turut mengamankan 1 unit mobil yang digunakan para pelaku untuk melancarkan aksinya. Di dalam mobil petugas menemukan barang bukti 2 ban truk curian. Tertangkapnya komplotan pencuri ban serep truk berawal dari kecurigaan petugas melihat gerak-gerik para pelaku di dekat truk yang berhenti di bahu jalan. Saat didekati petugas, para pelaku malah kabur dengan kendaraannya hingga membuat petugas melakukan pengejaran. Saat ini petugas kepolisian sektor Gembol masih melakukan pengejaran terhadap 4 pelaku lainnya yang masih buron. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kami akan ajak Anda untuk simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Ya, Brigadir Medina, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Silahkan. Baik, terima kasih rekan Camar dan Galuh, dan juga selamat pagi pemirsa pada aktivitas weekend Anda. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimanakah kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Bundaran Patung Senayan. Dan dapat Anda lihat bersama di layar kaca Anda arus lalu lintas pada pagi hari ini terbilang cukup normal dari berbagai arahnya, yakni arus lalu lintas dari arah Panglima Polim akan mengarah ke Semanggi ataupun Senayan saat ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Hal yang sama juga terjadi dari arah Semanggi akan mengarah ke Panglima Polim maupun yang akan berbelok ke arah Kebayoran Lama. Dan kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat banyaknya aktivitas masyarakat seperti penyeberang di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari arah Blok M yang akan mengarah ke Senayan maupun ke arah Panglima Polim saat ini dalam situasi kondusif lancar, dan kendaraan di kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Diimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan tidak menggunakan jalur bus Transjakarta sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Dan pemirsa, perlu kami informasikan bahwa pelaksanaan kegiatan Jakarta Running Festival yang digelar pada hari ini hingga esok tanggal 13 Oktober 2024 akan ada beberapa pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Dan untuk hari ini yakni di Jalan Jenderal Sudirman, Bundaran HI, dan Jalan Jenderal Sudirman Patung Kuda. Dan untuk besok hari, pada tanggal 13 Oktober 2024, ruas jalan yang diberlakukan pengalihan arus lalu lintas pada pukul 3 hingga 9 pagi, yakni di Jalan Gatot Subroto, yakni dari arah Selipi akan mengarah ke Kuningan, maupun yang dari arah Kuningan yang akan mengarah ke Selipi. Selanjutnya di Jalan Asia Afrika, Jalan Gerbang Pemuda, Flyover Gerbang Pemuda, Jalan Jenderal Sudirman, Bundaran HI, Jalan Jenderal Sudirman Patung Kuda, Jalan MH Tamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Imam Bonjol,
Jalan Hos Cokro Aminoto, Jalan Rasuna Said, Underpass Mampang, dan Jalan Sisinga Mangaraja. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat khususnya para peserta untuk mencari jalur alternatif lainnya apabila hendak pergi ke Istora Senayan. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan untuk kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut. Nah, pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian yang dapat kami informasikan langsung dari kawasan Bundaran Patung Senayan. Selamat pagi dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina melaporkan langsung dari kawasan Bundaran Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Elit Partai Keadilan Sejahtera menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, Prabowo menyebut pertemuan tersebut sebagai tekad untuk bekerja sama. Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri bersama dengan sejumlah petinggi PKS tiba di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat sore. Usai pertemuan yang berlangsung tertutup, Prabowo menyebut momen ini sebagai tekad untuk bekerja sama. Prabowo mengaku tidak mempersoalkan perbedaan pilihan politik saat Pilpres 2024. Kerjasama usai kontestasi Pilpres dinilai Prabowo sangat penting dalam berbangsa dan bernegara. Ini mengingatkan kita masa-masa dahulu, kita juga mulai kerjasama politik kita, katakanlah persekutuan kita mulai dari Kertanegara, ya sekian tahun yang lalu, begitu Pak ya? 2000 berapa? 14 ya? 14 ya. Jadi kita dulu bukan sekutu tapi segajah. Dan kemarin kita mereka ada pilihan berbeda, kita tidak masalah, mereka izin berbeda, kita juga tetap bersahabat. Itulah yang kita inginkan, politik di Indonesia, politik yang selalu menjunjung tinggi, saling menghormati. Begitu selesai pertandingan, kita kembali menjalin kerjasama. Kita sama-sama ingin yang terbaik untuk rakyat kita. Kita sadar bahwa semua unsur pimpinan politik harus sadar, harus faham dan mengerti kewajiban kita yang mendahulukan dan mengutamakan kepentingan rakyat kita. Jadi itulah semua yang membuat kita semangat untuk bersama-sama bergabung dalam pemerintahan Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Itulah yang kita inginkan, karena semua ini alasan yang kuat kita bergabung di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak awal yakin Partai Kebangkitan Bangsa akan kembali mendukungnya, walau pada pemilu 2024 PKB mendukung calon lain. Sementara PKB memberikan sinyal siap menugaskan kadernya jika masuk kabinet Prabowo Gibran. Prabowo Subianto diundang dalam acara Rakornas Legislatif PKB Kamis kemarin. Presiden terpilih ini menyatakan gembira diundang PKB dan tidak mempermasalahkan partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berada dalam posisi berbeda dalam pemilu 2024 lalu. Prabowo bahkan sejak awal yakin PKB akan kembali mendukungnya. Walaupun dalam pemilihan yang lalu PKB mendukung yang lain, tapi saya mengatakan dari awal, saya yakin pada saatnya
PKB akan kembali mendukung saya. Benar? Iya kan? Saya yakin bahwa PKB akan bersama saya membangun bangsa ini. Kehadiran Prabowo ke Rakornas Legislatif PKB membuka peluang PKB masuk ke kabinet. Sementara menurut Waketum PKB Jazilul Fawaid, kadernya siap ditugaskan jika dipilih Prabowo. Kita tidak bisa memperebutkan prerogatif presiden. Yang jelas PKB sekarang diterima oleh Pak Prabowo menjadi kekuatan bagian dari pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Soal di posisi menteri, di posisi nanti itu teknis, itu prerogatif Pak Prabowo. Tapi PKB sudah menegaskan sikapnya, berkomitmen bersama Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah juga menegaskan sikapnya bersama-sama PKB. Mengusulkan nggak ada juga? Nggak ada. PKB nggak ada usul-mengusul. Pasca pemilu 2024, PKB kerap menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, walau pada pemilu 2024 mengusung capres dan cawapres lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu saat menghadiri Rakornas Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengultimatum partai politik koalisinya yang mendapatkan jabatan menteri agar tidak memanfaatkan posisi untuk mencari uang dari APBN dan APBD. Poin penting yang disampaikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB, yakni menekankan agar para menteri yang ditugaskan oleh partai politik koalisinya tidak mencari untung dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Koreksi diri, saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Namun Prabowo juga mengakui jika partai politik dan institusi membutuhkan sumber daya untuk bisa bergerak. Ia menekankan sumber pendanaan partai politik harus diperoleh melalui cara yang benar dan tidak bertentangan dengan hukum, yakni dengan mengelola kekayaan sumber daya negara yang memiliki potensi ekonomi sangat besar. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ikut campur dalam rancangan kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, namun jika Prabowo mengajaknya berdiskusi, Jokowi mengaku tidak akan menolak. Nanti ditunggu saja hari Senin seminggu lagi. Menteri-menterinya akan dilantik. Kalau mau tahu menterinya siapa-siapa, tanya ke Pak Ahmad Muzani. Jangan tanya ke saya yang berkaitan dengan itu. Karena orang akan langsung negativisme tadi. Saya ikut intervensi, enggak. Saya pun juga tidak mau diintervensi untuk urusan hak prerogatif. Jadi sama, saya juga tidak ingin ikut-ikutan. Tapi kalau ditanya, ya saya jawab. Kalau ditanya, kalau nggak ditanya, saya nggak akan jawab. Pak, gimana ini? Menurut Bapak, Pak Andri Rosadi? Nah, saya jawab. Kalau enggak. Meskipun kemarin kita makan malam 2,5 jam, enggak. Kalau enggak ditanya, saya enggak akan. Karena saya sama, saya juga tidak mau hak
prerogatif saya diintervensi siapapun. Itu hak yang diberikan pada rakyat, kemudian dalam pemilu ditransfer ke saya. Pemirsa, beredar informasi adanya kementerian baru yang sebagian merupakan pengembangan dari kementerian yang ada. Selain itu beredar juga informasi ada 13 komisi yang diduga akan dibentuk DPR beserta mitra-mitranya. Namun Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir menyebut komposisi komisi masih dibahas dan baru akan diumumkan 14 Oktober 2024 mendatang. Terdapat beberapa kementerian baru yang sebagian merupakan pecahan dari kementerian yang ada saat ini. Di antaranya yaitu Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Hukum, kemudian Kementerian HAM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerja Migran Indonesia, dan Badan Gizi Nasional. Berikutnya adalah 13 komisi yang muncul dari surat yang beredar, yaitu Komisi 1 yang membidangi pertahanan luar negeri dan informatika. Komisi 2 membidangi pemerintahan dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur. Komisi 3 yang membidangi penegakan hukum. Komisi 4 membidangi pertanian, kehutanan, dan kelautan. Komisi 5 membidangi infrastruktur dan perhubungan. Komisi 6 membidangi perdagangan, kawasan perdagangan, dan pengawasan persaingan usaha. Komisi 7 membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi. Komisi 8 membidangi agama, sosial, perempuan, dan anak. Komisi 9 membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. Komisi 10 membidangi pendidikan, olahraga, dan riset. Komisi 11 membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, sektor jasa keuangan. Komisi 12 membidangi energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi. Dan terakhir, Komisi 13 yang membidangi hukum dan HAM. Namun sekali lagi jumlah dan komposisi komisi di DPR tersebut baru sebatas rumor berdasarkan surat yang beredar. Pengumuman resminya akan disampaikan pada 14 Oktober mendatang. Presiden terpilih Prabowo Subianto berkelakar tentang dasi di acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB. Prabowo berkelakar bahwa di acara PKB mengenakan dasi hijau dan jika nanti diundang PDI Perjuangan akan menggunakan dasi merah. Menghadiri acara pembukaan Rakornas Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB pada Kamis lalu, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan alasannya mengenakan jas formal dan dasi hijau. Ia menjelaskan bahwa dirinya tak sempat berganti pakaian setelah menerima kunjungan resmi tamu luar negeri dan hanya sempat mengganti dasi dengan warna hijau untuk menghadiri acara PKB. Namun setelah menjelaskan pakaian yang ia kenakan, Prabowo justru melempar guyonan kapan akan diundang PDIP dan siap berganti dasi jadi merah. Karena NU ganti hijau. Saya nggak tahu kapan diundang PDIP. Ini bukan minta diundang loh. Tapi kira-kira kalau diundang ganti merah. Bukan, ini namanya solidaritas, ya kan? Sebelum menyampaikan pernyataan mengenai pakaian, Prabowo juga menyinggung soal posisi PKB yang dalam Pilpres berseberangan namun saat ini mendukung pemerintahannya. Prabowo menegaskan jika saling rangkul dan bisa diajak bicara adalah tradisi politik yang mesti dirawat. Tujuan semua partai politik baik untuk Indonesia, sehingga oposisi tidak menjadi hambatan dalam menjalin kerjasama. Pemirsa, Polri menggelar gladi bersih apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ya, gladi bersih ini dilakukan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat.
Apel gelar pasukan digelar di lapangan Makobrimob Kelapa II Depok. Apel bertujuan memastikan kesiapan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat guna mendukung kelancaran pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Gladi bersih dipimpin Astama Ops Polri, Komjen Ferdianto Iskandar Biti Caca. Total 7.000 personel pasukan disiagakan. Dalam gladi bersih dilibatkan juga pasukan dari Polwan Republik Indonesia, pasukan dari Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri, yaitu Taruna Akademi Kepolisian, Setukpa Lemdiklat Polri, dan mahasiswa perguruan tinggi ilmu kepolisian. Rencananya sesuai jadwal KPU, pelantikan tersebut dilaksanakan 20 Oktober mendatang. Ya, menjelang purna tugas, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa 70% dari koleksi barang pribadinya di Istana Kepresidenan Jakarta telah dikirim untuk dibawa pulang ke Solo, Jawa Tengah. Ya, selain sejumlah barang, Jokowi juga akan membawa pulang 43 ekor kambing peliharaannya. Presiden Joko Widodo mengaku telah mulai mengemasi barang-barang pribadinya di Istana Kepresidenan Jakarta dan Bogor menjelang purna tugas pada 20 Oktober 2024 mendatang. Menurut Presiden Jokowi, saat ini 70% barang-barang sudah dibawa dengan mobil box ke Solo. Selain mengemasi barang pribadinya, Jokowi juga berencana membawa koleksi kambing miliknya ke kampung halaman. Seperti diketahui, Jokowi memiliki koleksi kambing yang dipelihara di halaman istana tak jauh dari kolam kebun raya Bogor. %70 barang-barang sudah dibawa dengan box ke Solo, udah. Koleksi kambing itu, Pak? Kambingnya belum, tapi segera juga. Kambingnya 5, sekarang jadi 43. Presiden Jokowi akan resmi purna tugas pada 20 Oktober 2024 setelah 1 dekade memimpin Indonesia. Jokowi akan digantikan oleh pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana tiba di Bandara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Untuk pertama kalinya, Jokowi dan Iriana mendarat di Bandara IKN menggunakan pesawat kepresidenan. Pesawat seri Boeing 737-800 yang membawa Jokowi dan Iriana mendarat di Bandara Nusantara IKN pagi tadi sekitar pada pukul 10 waktu Indonesia Tenggara. Sebelumnya Jokowi pernah mendarat di Bandara IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ-85 yang relatif lebih kecil pada 24 September lalu. Ya, ini kabar baik juga dari IKN bahwa Istana Negara Ibu Kota Nusantara diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat siang. Ya, Presiden juga meresmikan rumah sakit pertama di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara Nusantara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sementara itu, Presiden Jokowi juga mengatakan Istana Garuda Ibu Kota Nusantara masih dalam proses penyelesaian. Ia memprediksi butuh waktu 1 bulan lagi agar Istana Garuda selesai dan bisa diresmikan. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengatakan peresmian Istana Garuda akan dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita telah meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Dan kita juga tidak ingin tergesa-gesa, semuanya yang paling penting berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan, dan untuk Istana Garuda nanti akan diresmikan oleh Presiden baru Bapak Prabowo Subianto. Dan kita harapkan nanti kegiatan-kegiatan
kenegaraan yang besar, yang butuh tempat yang gede, bisa dilakukan di sini, di IKN. Selain meresmikan Istana Negara, Presiden Jokowi juga meresmikan rumah sakit di Ibu Kota Nusantara. Rumah sakit ini sekaligus menjadi rumah sakit pertama di Ibu Kota Nusantara. Saat meresmikan Istana Negara dan rumah sakit, Presiden Jokowi didampingi oleh Panglima TNI, Kapolri, serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Dari IKN kita beralih ke Makassar, pemirsa. Setelah 1 tahun beroperasi, kereta api Makassar Parepare disambut baik dan menjadi alternatif moda transportasi bagi masyarakat di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Menariknya, jalur kereta api ini melintasi kawasan Pegunungan Kapur dengan suguhan panorama alam yang indah. Kehadiran moda transportasi kereta api di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan disambut baik warga setempat. 1 tahun beroperasi, kereta api ini menjadi salah satu alternatif masyarakat yang hendak bepergian dari Kabupaten Maros menuju sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Antusias calon penumpang terlihat saat mereka menunggu kereta api di stasiun Maros. Stasiun Maros merupakan gerbang kedua setelah stasiun Mandai dan akan melewati 8 stasiun lainnya jika ingin menuju ke Kabupaten baru. Nah, menariknya, jalur kereta api Makassar Parepare ini melintasi kawasan Pegunungan Kapur dan hamparan sawah serta suguhan panorama alam yang begitu indah. Sarana transportasi tersebut kini menjadi bagian dari tulang punggung mobilitas barang dan jasa bagi masyarakat setempat sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2023 lalu. Jalur kereta api Makassar Parepare sudah terbangun sepanjang 120 km. Namun, lintasan yang siap beroperasi sepanjang 108 km dari stasiun Mandai sampai stasiun Garongkong. Soal tarif, tak perlu khawatir. Setiap penumpang dikenakan tiket Rp5.000 atau maksimal Rp10.000 per orang dengan ketentuan jarak. Memudahkan akses masyarakat untuk ke Baru dengan mudah. Ini kan rutenya baru sampai Baru ya? Iya. Alhamdulillah, wah, luar biasa bahwa kereta api ini sangatlah berguna dan bermanfaat untuk mereka. Infrastruktur transportasi ini diharapkan bisa menggerakkan perekonomian serta mendukung pertumbuhan industri pariwisata. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, Imam Besar Masjid Nabawi Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudaifi untuk pertama kalinya menjadi imam sekaligus khotib pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Ya, pada khutbahnya Syekh menyampaikan kekagumannya terhadap keramah tamahan masyarakat Indonesia. Kedatangan Imam Besar Masjid Nabawi Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudaifi disambut Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar beserta jajaran di pintu VVIP Masjid Istiqlal Jumat siang. Sekian kali kunjungan Imam Besar ke Indonesia, ini merupakan yang pertama bagi Imam Besar Masjid Nabawi Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudaifi. Tak hanya menjadi imam salat, ia sekaligus menjadi khatib salat Jumat. Khutbah yang disampaikan dalam bahasa Arab oleh imam paling segani di Madinah tersebut menyampaikan kekagumannya atas keramah tamahan masyarakat Indonesia dan toleransi beragama. Imam juga menyampaikan bahwa Islam adalah agama penerang dunia yang adil. Dalam berbagai kesempatan, ia selalu menyampaikan bahwa ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah adalah ajaran pertengahan, bukan ekstremisme. Pertama kali ini ada khutbah yang berbahasa Arab dan langsung dikhutbahkan oleh Imam Besar Masjid Madinah yang sangat terkenal. Dia itu adalah memang imam paling disegani, paling senior di Madinah, bahkan di Makkah juga. Selama kedatangan Indonesia di 5 hari terakhir, Imam Masjid Nabawi telah melakukan kunjungan ke organisasi Islam PBNU, MUI, hingga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dari Jakarta, Camar Haenda Seto Zulkarnain melaporkan.
Kita ke informasi politik. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono mendapatkan dukungan dari pimpinan Gereja Pantai Kosta Indonesia atau PGPI di kontestasi Pilkada Jakarta tahun ini. Ya, di sisi lain Ridwan Kamil juga menyerap aspirasi terkait pesan menjaga toleransi agama di Jakarta saat bertemu secara langsung dengan pimpinan Praeses Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP di Gedung Sopo Marpingkir, Jakarta Timur. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono mendapatkan dukungan dari pimpinan Gereja Pantai Kosta Indonesia atau PGPI di kantor pusat PGPI Kelapa Gading, Jakarta Utara. Paslon Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1 ini bertemu dengan para pemimpin Gereja Pantai Kosta Indonesia. Pada pertemuan tersebut, RK dan Suswono memaparkan visi dan misi program kerja yang akan dilaksanakan jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024 hingga 2029, terutama di bidang toleransi beragama. Kehadiran RK dan Suswono disambut baik oleh pihak PGPI. Ketua Umum PGPI Pendeta Jason Balong Papueng menyebut bahwa pihaknya mendukung pasangan Ridho di pilkada mendatang karena dinilai memiliki visi misi program kerja yang dapat menjaga toleransi beragama di Jakarta. Ya, hari ini kami bersilaturahmi, menyampaikan perkenalan, menyampaikan apa yang sudah dikerjakan, menyampaikan apa yang akan direncanakan, berakhir dengan dukungan, ya walaupun tidak ada deklarasi, tapi secara lisan dari tokoh-tokoh pendeta gembalanya menyampaikan dukungan. Bahkan yang saya terharu, salah satu pendeta mengaminkan apa yang pernah saya kerjakan, menjaga keharmonisan. Sebelumnya calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bersilaturahmi ke kantor Praeses Huria Kristen Batak Protestan HKBP Jakarta Timur. Kedatangan Ridwan Kamil disambut baik oleh pimpinan HKBP Distrik 8 Jakarta Timur, Pendeta Bernard Manik. Ridwan Kamil menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk komitmennya menjadikan Jakarta yang toleran terhadap semua agama. Dari Jakarta, Amrina Rida, Eri Nugraha melaporkan. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono kembali mendapat dukungan dari elemen masyarakat. Ya, kali ini dukungan datang dari relawan Bro RK yang siap mengawal pemenangan pasangan Ridho di Pilgub Jakarta. Relawan yang tergabung dalam Bro RK mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Cagup dan Cawagup nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono di Pilgub Jakarta November 2024 mendatang. Sebagai tanda dukungan, relawan Bro RK memberikan sebuah figura berjudul Our Hope in Future yang berisi 10 gagasan untuk pasangan Ridho. Berpengalaman menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dan Menteri Pertanian, pasangan Ridho merupakan pasangan paling kompeten untuk memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Saya dikasih ide ada 10 yang menunjukkan bahwa membangun kota Jakarta tidak harus selalu idenya 100% dari cagubnya, betul. Kita mungkin idenya hanya 50%, setengahnya ide dari warga. Ini idenya keren-keren dari urusan transportasi, ngatasin polusi dan lain-lain. Kita nggak mau pilih yang nggak punya pengalaman ya, kita maunya Bang Ridwan Kamil. Lalu juga dari sopan santun dan etika dan adab pada saat berbicara itu sangat kami apresiasi dari Bang Ridwan Kamil. Itu yang melandaskan kami mendukung Bang Ridwan Kamil. Dukungan dari relawan Bro RK menjadi suntikan semangat bagi pasangan Ridho untuk memenangkan Pilgub Jakarta dalam satu putaran. Dari Jakarta, Naura Safikoh, Rizky Julianto, AIN News melaporkan. Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau Sungai Sunter di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Ya, Pramono siap menangani masalah banjir yang kerap melanda kawasan itu dengan bekal pengalamannya bersama Presiden Joko Widodo. Sementara itu, calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno berkampanye di kawasan Condet, Jakarta Timur dan akan lebih memperhatikan Condet sebagai tempat budaya dan wisata. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung melakukan kampanye dengan menyapa warga Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Pramono disambut hangat dan langsung menyapa seluruh masyarakat. Ia juga mendengarkan keluhan mereka, salah satunya terkait banjir yang seringkali melanda wilayah ini. Ia juga langsung meninjau kawasan bantaran Sungai Sunter. Cagup nomor urut 3 ini juga menyoroti penyebab banjir yang kerap melanda wilayah ini. Menurutnya banjir Jakarta terbagi menjadi 3. Pertama, banjir kiriman dari daerah atas, kedua banjir lokal, dan ketiga banjir rob. Nah, untuk kawasan Cipinang Melayu ini lebih disebabkan oleh banjir kiriman dan hujan lokal yang terjadi.
di Sungai Sunter ini sebagian karena kiriman. Yang kedua banjir lokal, yang ketiga adalah rob. Kalau kiriman sekarang ini sudah mulai berkurang karena ada 2 waduk yaitu Ciawi dan Sukamahi, kebetulan dibangun di eranya Pak Jokowi, saya terlibat di dalamnya sehingga saya tahu banget. Nah, yang jadi persoalan nanti adalah yang banjir lokal. Makanya ada 34 bidang yang dulu sudah di appraisal. Sementara itu, calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau biasa disapa Sidul berkampanye di kawasan Condet, Jakarta Timur. Tiba di tepi Kali Ciliwung, kawasan Condet, Jakarta Timur, Rano Karno disambut hangat warga dan tokoh masyarakat setempat. Warga Condet selain mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Pramono Sidul, juga menaruh harapan agar jika terpilih memperhatikan kawasan budaya Condet. Sementara Sidul berjanji akan lebih memperhatikan Condet sebagai tempat budaya dan wisata. Di Jakarta, Disti Arifa, Yudi Richard, Endang Priyono melaporkan. Bersama sejumlah artis ibu kota, kampanye bersama antara calon gubernur Banten Andra Soni dan calon Bupati Tangerang Maisyal Rashid dihadiri ribuan warga Kabupaten Tangerang. Ya, di hadapan masa pendukungnya, kedua calon kepala daerah menjanjikan pembangunan maju di Banten dan Kabupaten Tangerang. Kampanye terbuka pasangan Gubernur Banten Andra Soni Dimyati dan pasangan calon Bupati Tangerang Maisyal Intan digelar secara bersama dalam satu panggung. Kedua pasangan calon Gubernur Banten dan calon Bupati Tangerang ini merupakan calon kepala daerah yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus. Dalam kampanye terbuka yang digelar di lapangan sepak bola Bendung Kecamatan Jayanti, ribuan masa pendukung kedua pasangan tumpah ruah di lokasi. Hadir ribuan pendukung masa Andra Soni dan pasangan Maisyal Intan tak luput dari hadirnya sederet artis papan atas ibu kota seperti Raffi Ahmad, Inara, Selin, Marcel, Sherly, Aziz Gagap, Ria Ricis, Rizky Aditya, Tara Budiman, dan Citra Kirana. Maisyal Rashid, calon Bupati Tangerang, mengatakan kalau dirinya bersama Intan bakal membangun 5.000 jambanisasi di seluruh Kabupaten Tangerang dan melakukan bedah rumah 5.000 unit bagi masyarakat yang kurang mampu. Diusulkan oleh warga masyarakat, khususnya terkait dengan pertama adalah jambanisasi, yang kedua adalah bedah rumah, yang ketiga adalah membuka lapangan pekerjaan. Tadi sudah saya jawab kepada mereka dan mereka antusias menerimanya. Insya Allah komitmen ini akan saya jalankan dengan Ibu Intan. Doanya kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Janji pembangunan tanpa korupsi, pendidikan gratis, dan peningkatan lapangan kerja dilontarkan Andra Soni, sang calon gubernur saat berorasi. Pasangan calon gubernur Banten dan Bupati Tangerang keduanya mendapatkan nomor urut 2. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Jajaran pengurus dan kader Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Sumatera Utara menggelar rapat koordinasi bersama DPD dan DPC di Kabupaten Padang Lawas Utara. Ya, konsolidasi ini guna mengatur serta menguatkan strategi pemenangan calon kepala daerah yang diusung Partai Perindo pada Pesta Demokrasi November 2024 mendatang. Partai Perindo terus memanaskan mesin partai menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah November 2024 mendatang. Bersama jajaran pengurus serta kader DPD dan DPC, DPW Partai Perindo Sumatera Utara menggelar rapat konsolidasi di kantor DPD Kabupaten Padang Lawas Utara. Rapat ini digelar guna memberikan pemahaman dan penguatan strategi pemenangan calon kepala daerah yang diusung partai berlambang Raja Wali Buka Makan Sayap ini. Di Kabupaten Padang Lawas Utara, partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibio ini resmi mengusung pasangan Cabup dan Cawagup Hariro Harahap Muhammad Yusuf Pasaribu. Sementara dalam Pilgub Sumatera Utara, Partai Perindo mengusung paslon Bobi Nasution Surya. Kita mendukung calon Bapak Hariro Yusuf. Jadi kita hari ini membicarakan strategi pemenangannya dan kami juga menyampaikan bahwa untuk Gubernur Sumatera Utara 33 kabupaten kota Partai Perindo mendukung Bapak Bobi Nasution. Penguatan untuk pemenangan di Pilkada 2024 ini, khususnya di Padang Lawas Utara, Perindo mendukung pasangan Hariro Yusuf. Insya Allah kita yakin dan percaya bahwa pasangan ini akan menang di Pilkada 2024. Selain daripada itu, Partai Perindo akan menggerakkan seluruh kadernya untuk memastikan kemenangan setiap pasangan calon kepala daerah yang diusung pada Pilkada serentak 2024. Dari Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Abdul Rahman Ainus melaporkan.
Ya, Camar, kita kan hari Sabtu nih, biasanya ada kegiatan-kegiatan. Nah, Camar punya rencana kegiatan apa? Setelah ini mungkin mau makan ketupat sayur dulu, baru beraktivitas lagi ya, karena belum sarapan kan. Nah, ini menarik, kemarin semalam saya datang ke sebuah festival musik yang itu kita masuk di dunia retro khas 80-an. Wah, ini mungkin juga mengajak teman-teman untuk bernostalgia ya, terutama mungkin orang tua kita ya. Karena sekarang masih berlangsung, masih berlangsung ya. Ini dia Festival Lintas Melawai yang kembali hadir dengan tajuk Lintas Melawai Volume 2 Golden Era, dan sejumlah musisi tanah air era 80-an menghibur masyarakat lintas generasi di Jakarta dan sekitarnya. Lintas Melawai yang kembali digelar dari 11 Oktober hingga 13 Oktober 2024 dengan mengambil judul Lintas Melawai Volume 2 Golden Era berlangsung di Taman Kota Peruri, Melawai, Jakarta Selatan. Ribuan warga bernostalgia baik dari musik hingga makanan yang disajikan selalu memiliki kenangan tersendiri. Dengan bernuansa retro serba 80-an, Lintas Melawai tak hanya dihadiri oleh generasi 80-an saja, namun juga lintas generasi baik milenial hingga Gen Z. Di sini pengunjung diajak masuk melintasi waktu kemasan tahun 80-an dan menghidupkan kembali masa kejayaan dalam berbagai aspek kehidupan. Musisi-musisi ternama di eranya kembali memberikan sentuhan kepada pengunjung agar turut bernostalgia bersama. Seperti Sandro Tobing, Denny Malik, Helmi Yahya, serta musisi lainnya yang didukung dengan iringan band ternama Audiensi Band. Jadi pada waktu itu kita naik mobil nih, putar balik lagi sampai ke belakang. Ini band Blue nih. Nanti itu tuh kalau maunya ini, walaupun memang ini suka-sukaan, kenal-kenalan, ataupun jadi banyak berteman lewat dari Lintas Melawai itu. Ini dengan Lintas Melawai ini tentunya bagi sebuah generasi juga ini satu terobosan baru ya, bahwa di sini terjadi tidak ada gap antara yang muda dan yang tua, senior dan junior bisa bersatu di acara Lintas Melawai ini. Tak hanya musik saja, acara ini juga dimeriahkan dengan bazar kuliner, perlombaan otomotif parade, fashion show, breakdance, maupun tayangan film khas 80-an. Lintas Melawai berlangsung sejak pukul 7 pagi hingga 11 malam. Ini kalau lihat semangat kamu, sepertinya setelah ini kamu bakal kesana lagi. Balik lagi ke sana ya. Ajak aku dong Galuh. Boleh ya? Pakai ID tapi ya. Gratis ya. Oke. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri Sido Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Haenda. Dan saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.